Sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan umat manusia saat post-apokaliptik atau era setelah keruntuhan umat manusia di bumi yang di film ini akibat perang nuklir, di mana para elit global yang bekerja sama dengan warga Depok membangun apa yang dinamakan Vaults, yaitu sebuah bunker bawah tanah yang dibuat sedetail dan semirip mungkin dengan kehidupan di permukaan bumi yang akan dijual pada Crazy Rich dan para sultan agar nantinya kehidupan umat manusia dan seluruh budayanya tidak punah. Namun setelah perang nuklir usai dan mereka memutuskan kembali ke permukaan, dunia yang mereka tinggalkan ternyata kini telah berubah menjadi sangat aneh akibat radiasi dari perang nuklir, di mana permukaan bumi saat ini diisi oleh berbagai serangga raksasa dan makhluk buas. So, tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu karena bentar lagi mau gantiin ayah ngaduk abon, kita langsung aja jam ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga konglomerat yang sedang mengadakan acara pesta ulang tahun yang dihadiri sanak saudara mereka dan bintang tamu seorang koboi bersama anaknya sebagai pengisi acara hiburan. Di tengah acara tersebut, sempat muncul berita di salah satu stasiun televisi yang mengabarkan tentang isu perang nuklir yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir. Namun mereka menganggap berita itu hanya bualan biasa tanpa mereka sadari acara yang seharusnya berjalan meriah tiba-tiba buyar ketika sebuah bom nuklir meledak tepat di kota Los Angeles. Kejadian itu pun tentu saja membuat semua orang panik dan tidak ada lagi adab di sana, di mana sebagian orang yang telah mempersiapkan kalau perang nuklir benar-benar terjadi kemudian masuk dalam sebuah bunker. Singkat cerita, 219 tahun kemudian, diperlihatkan seorang wanita muda, ceria, dan sangat aktif bernama Lucy McLean, anak dari pengawas atau pemimpin dari bunker 33. Perlu diketahui, selain memiliki ratusan bunker yang masing-masing di dalamnya terdapat ratusan penghuni yang semuanya bekerja serabutan dan memiliki tanggung jawab masing-masing, di sana mereka juga memiliki dewan pemerintahan yang mengatur semua tata tertib kehidupan di tempat tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika Lucy meminta kepada 3 dewan untuk menjodohkannya dengan seseorang yang berasal dari bunker lain. Karena di dalam satu bunker orangnya hanya itu-itu aja dan kebanyakan dari mereka masih memiliki ikatan darah. Singkat cerita, setelah penilaian kualifikasi, acara pernikahan Lucy pun tiba di mana sang ayah sebagai pengawas dan beberapa penghuni bunker 33 berkumpul untuk mempersiapkan acara pernikahan tersebut. Lucy dan ayahnya bersama beberapa orang lainnya menemui pengawas bunker 32 bernama Moldaver, bunker tetangga mereka yang telah membawa calon suami Lucy. Awalnya pernikahan itu berjalan normal seperti pernikahan pada umumnya dan disambut bahagia oleh semua orang. Sang ayah juga berharap pernikahan anaknya tersebut akan menghasilkan anak soleh yang nantinya bisa berguna bagi agama dan masyarakat. Namun semua itu berubah ketika saudara Lucy yang bernama Norman menyadari satu hal, bahwa mereka bukanlah penghuni asli bunker 32 melainkan penjarah yang berasal dari permukaan. Di mana Lucy yang terlambat menyadari hal itu setelah dites damage pun berusaha melarikan diri sebelum penjara tersebut melukainya. Walaupun sempat terkena tusukan di bagian perutnya, tapi dia tetap dengan sekuat tenaga mencoba keluar dari tekanan itu, di mana dia akhirnya berhasil membunyikan alarm tanda bahaya dan menghabisi penjara tersebut berkat pelatihan yang dia dapatkan selama ini. Setelah berhasil lolos, Lucy melihat beberapa penghuni bunker yang telah tewas dihabisi penjara, di mana dia kemudian bergegas mengambil stimpak yang gampangnya merupakan suntikan P3K di film ini dan senapan obat bius untuk membantu menghabisi para penjara yang menyerang tempat tersebut.
Tidak cukup sampai di situ, mereka kembali mendapat masalah ketika Moldaver berhasil menyandra beberapa penghuni bunker 33 dengan bom yang sudah siap diledakkan, di mana ternyata Moldaver bukanlah penghuni asli bunker 32, melainkan seorang pemimpin kaum penjara yang sebelumnya telah menghabisi semua orang di bunker 32. Di sini dia kemudian memberi ayahnya Lucy penawaran agar memilih para tawanan atau Lucy, dan karena nggak ada pilihan lain, beliau pun akhirnya terpaksa memilih Lucy dan menjadikan dirinya sebagai tawanan untuk dibawa ke permukaan. Setelah insiden yang membuat sebagian penghuni bunker 33 tewas, Lucy sempat meminta izin kepada para dewan untuk keluar ke permukaan dan mencari keberadaan ayahnya, di mana pernyataan itu langsung ditentang oleh salah satu dewan yang bernama Betty, yang juga merupakan mantan pengawas bunker 33 sebelum ayahnya Lucy. Beliau mengungkapkan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah menjaga keamanan bunker dari dunia atas, sehingga Lucy pun akhirnya berniat keluar secara diam-diam dengan bantuan Norman dan sepupunya, di mana untuk pertama kalinya akhirnya dia melihat dunia permukaan yang kini telah tandus akibat radiasi nuklir. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan seorang mas-mas anggota militer bernama Maximus, kita panggil aja Max nggak pakai N. Dia merupakan anggota Brotherhood of Steel yang masuk sebagai daftar calon pengawal ksatria Titus, di mana seorang ksatria akan mempunyai privilege yaitu armor T60 yang terkenal sangat kuat dan dikhususkan untuk membersihkan permukaan bumi dari ancaman mutan. Lalu ketika Max melihat baju armor T60 yang sedang dipajang, dia langsung teringat kalau dia pernah bertemu dengan seorang ksatria Titus ketika perang menghancurkan tempat tinggalnya, di mana sejak saat itu dia bermimpi ingin menjadi salah satu dari mereka. Awalnya Max sempat kecewa karena setelah pengabdiannya, justru yang dipilih adalah salah satu sahabatnya yang agak bandel. Tapi tiba-tiba kaki temannya tersebut terluka sehingga dia akhirnya terpilih menjadi pengawal ksatria menggantikan temannya. Knight Titus. Mulai dari sini, dia mengabdi untuk menjadi pengawal salah satu ksatria Titus dan mereka mendapat tugas untuk mencari seorang profesor bersama dengan anjingnya. Orang itu bernama Dr. Siki yang telah kabur dari tempat penelitian bernama Enclave dengan membawa sebuah objek yang berpotensi membahayakan umat manusia. Di tempat lain, diperlihatkan 3 orang penjara yang sedang mendapat tugas dari bosnya untuk menggali makam seseorang dari kaum Ghoul. Dan setelah berhasil membangkitkan orang tersebut, baru diketahui alasan mereka membangkitkannya adalah untuk membantu bosnya mencari seseorang yang sama seperti yang saat ini dicari oleh para ksatria Titus, yaitu Dr. Sigi. Belum diketahui siapa sebenarnya Ghoul ini, yang jelas dia dulunya merupakan aktor yang terkenal dalam memerankan tokoh koboi dan orang yang sama yang diundang ke pesta ulang tahun di awal film, yang biar gampang kita panggil saja Muklis, dimana ketika ketiga penjara tadi meminta bantuannya tanpa mengucapkan kata-kata yang baik, diperlihatkan Muklis bisa dengan mudah menghabisi ketiga orang tersebut yang menegaskan kalau dia bukanlah aktor biasa, melainkan juga memiliki skill dalam hal tersebut. Kembali ke Lucy yang diperlihatkan sudah berada di luar. Setelah selama seumur hidupnya berada di dalam bunker, tempat tersebut adalah dunia yang sangat asing baginya sehingga dia sendiri juga nggak tahu harus mencari ayahnya mulai dari mana. Dan ketika malam tiba, Lucy memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah kosong di mana dia kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang dan anjingnya yang tidak lain adalah Dr. Sigi yang sedang dalam pelariannya. Menyadari kalau Lucy bukan berasal dari permukaan, Dr. Sigi pun menyarankan Lucy agar lebih berhati-hati lagi karena tingkat radiasi yang telah menyelimuti bumi selama ratusan tahun telah membuat banyak makhluk bermutasi menjadi lebih ganas untuk bisa bertahan hidup. You need to go home, miss.
Di sisi lain, Max diperlihatkan sudah mulai menjalankan misinya mengawal ksatria Titus untuk menemukan buronan yang mereka cari, di mana setelah mengikuti beberapa petunjuk, mereka akhirnya sampai di sebuah gua. Sayangnya yang mereka temukan di sana hanyalah seekor beruang mutan yang kemudian menyerang ksatria Titus secara membabi buta sehingga pilotnya mengalami luka yang cukup fatal. Namun karena hanya mengincar si ksatria, Max bisa dengan mudah menembak beruang tersebut hingga tewas. Tapi alih-alih berterima kasih karena telah diselamatkan, pilot ksatria itu justru memarahi Max dan berkata kalau dialah yang menyebabkan pilot itu jadi terluka parah. Di mana Max yang agak sakit hati mendengar perkataan tersebut, akhirnya memutuskan untuk membiarkannya terluka dan menolak memberikan obat Stimpack hingga akhirnya pilot itu pun meninggal. Give me his back! Setelah kejadian itu, Max yang tidak memiliki pengalaman sedikit pun lalu memutuskan untuk mengambil alih armor T-60 yang selalu dia impikan tersebut dan melanjutkan misinya mencari Dr. Siggy. Karena Max menyadari jika dia pulang dengan tangan kosong, maka dirinya sudah pasti akan menerima hukuman mati dari para atasannya. Watch out, Sementara itu, Lucy diperlihatkan telah sampai di sebuah pusat kota di daratan Wasteland di mana dia kemudian mendatangi sebuah toko untuk menanyakan tentang orang yang menculik ayahnya. Awalnya pemilik toko itu tampak tidak peduli dengan Lucy dan cenderung meremehkannya begitu menyadari kalau Lucy adalah salah satu dari penghuni bunker. Namun begitu dia mendengar Lucy menyebut nama Moldaver, orang itu langsung berubah serius dan meminta Lucy untuk segera pergi dari tempat tersebut. By the name of Moldaver. Get out of here, Vault Dweller. Bertepatan dengan itu, Dr. Siggy juga muncul di sana dan lagi-lagi menyarankan agar Lucy kembali pulang. Tidak hanya itu, Dr. Siggy juga mengatakan semua hal yang dia tahu tentang isi dari bunker 33 tempat Lucy berasal dan semua propaganda di dalamnya. Di mana hal itu cukup menegaskan kalau dia memang tahu banyak hal dan menilai kalau Lucy tidak akan bisa bertahan di permukaan. You need to go home. Who are you? Namun belum sempat dia menjelaskan lebih banyak, Muklis si Ghoul yang ternyata juga adalah pemburu yang terhebat pada masanya muncul di tempat itu setelah sebelumnya diminta untuk menangkap Dr. Siggy. Di sisi lain, pemilik toko yang ternyata disewa untuk mengantarkan Dr. Siggy keluar dari kota tersebut dengan aman, tentu saja tidak tinggal diam dan langsung membuka tawaran kepada siapapun yang berhasil menghabisi Muklis, sehingga aksi tembak-tembakan antara Muklis dan semua orang di sana pun terjadi. Diperlihatkan walaupun hanya seorang diri dan dengan posisinya yang sangat tidak menguntungkan, Muklis tetap bisa mengatasi orang-orang tersebut bahkan setelah menerima beberapa tembakan yang sepertinya tidak berpengaruh kepadanya. Disinilah Lucy dengan sikapnya yang polos khas para penghuni bunker yang tidak pernah berhubungan dengan dunia nyata, lalu meminta Muklis untuk menyerah sambil menodongkan pistol obat bius kepadanya. Dimana karena Muklis adalah seorang ghoul, senjata itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap dirinya. And a very, very large bucket of drugs. Untungnya Max dengan armor T-60-nya juga muncul di tempat itu karena mendengar kekacauan tersebut dan langsung mengambil alih pertarungan. Sehingga Lucy dan Dr. Siggy mempunyai kesempatan untuk kabur dari tempat itu.
Sayangnya karena Max sendiri juga tidak mempunyai pengalaman bertarung, jadi walaupun menggunakan armor yang sangat OP sekalipun, Muklis tetap bisa mengatasinya meskipun harus keteteran di awal. Sementara itu, dengan memanfaatkan momen tersebut, si pemilik toko lalu bergegas memberikan sebuah titik koordinat kepada Lucy dan memintanya untuk segera mengantar Dr. Siggy ke tempat tersebut. Di mana orang itu berkata kalau sebenarnya Moldaver lah orang yang telah mempekerjakannya dan hanya dengan mengantarkan Dr. Siggy, Lucy mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Moldaver dan juga mempunyai nilai tawar untuk mendapatkan ayahnya kembali. Singkat cerita, setelah berusaha kabur dari Muklis sampai ke wilayah padang pasir, Dr. Siggy yang sudah mulai sekarat akibat lukanya merasa kalau dia tidak akan berhasil sampai ke lokasi Moldaver hidup-hidup. Oleh karena itu, dia lalu memutuskan untuk menelan pil cyanida dan meminta Lucy memenggal kepalanya karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh Moldaver adalah sebuah benda yang dia tanam di dalam lehernya. Jadi diceritakan kalau Dr. Siggy ini sebenarnya adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Enclave, sebuah organisasi pemerintah bayangan pasca perang nuklir yang berusaha untuk menguasai daratan Amerika dengan memonopoli semua sumber daya, di mana organisasi tersebut membawahi fraksi Brotherhood of Steel dengan kekuatan tempurnya dan juga perusahaan Voltec yang membangun ratusan bunker dengan segala macam proyek penelitiannya. Namun, Dr. Siggy memutuskan untuk membelot ke fraksi Republik yang dipimpin oleh Moldaver setelah dia berhasil menciptakan fusi nuklir dingin yang dikatakan mampu untuk mengalirkan listrik ke seluruh negeri dan membangun ulang peradaban, yang mana hal itu sudah jelas akan mengancam eksistensi organisasi Enclave. Karena alasan itulah dia kemudian diburu dan berusaha mati-matian untuk menyerahkan fusi nuklir yang dia tanam di dalam lehernya untuk diberikan kepada Moldaver. But when I think So, setelah mendengar penjelasan singkat dari Dr. Siggy di saat-saat terakhirnya, Lucy pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaannya dan melanjutkan perjalanan ke titik koordinat yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Your thing is waiting for you. Scene kemudian mundur ke belakang, lebih tepatnya 200 tahun yang lalu sebelum perang nuklir terjadi. Diperlihatkan Muklis yang masih menjadi manusia normal sebelum terkena radiasi nuklir yang membuat mukanya bolong, di mana dia menjalani perannya sebagai aktor dalam sebuah film dan meskipun tampangnya agak kurang meyakinkan menjadi seorang ayah, tapi dia merupakan tipikal laki-laki bertanggung jawab, pekerja keras dan mau bekerja apapun asalkan mendapatkan uang demi menghidupi keluarganya. Karena selain menjadi pemain film, dia juga menerima tawaran endorsement dari perusahaan Voltec, sebuah perusahaan swasta raksasa yang merancang dan mengimplementasikan jaringan bunker yang kini dikenal sebagai Vault. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Muklis yang berarti umurnya sudah 200 tahun lebih, makdek ketika menemukan jasad Dr. Siggy dengan kondisi hanya menyisakan tubuhnya saja, di mana sebelumnya anu beliau telah dibawa oleh Lucy sesuai permintaan darinya sendiri. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas untuk segera melacak keberadaan Lucy memanfaatkan anjing milik Dr. Siggy. Namun sebelum itu, Muklis sempat meminum obat penawar gol untuk membuatnya tetap waras karena jika sampai telat, dia akan kehilangan kesadarannya dan menjadi buas. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan jauh mengikuti titik koordinat dengan membawa anu Dr. Siggy, Lucy akhirnya sampai di sebuah kota yang tenggelam, di mana ketika dia mendekat ke air, tiba-tiba seekor monster muncul dan mencuri kepala Dr. Siggy. Belum selesai dengan masalah tersebut, muncul masalah lain di mana Muklis yang sebelumnya melacak Dr. Siggy akhirnya berhasil menemukan Lucy dan langsung meminta barang yang dia cari. Masalahnya, barang tersebut telah dicuri oleh seekor monster yang memakannya, di mana Muklis kemudian menaleni Lucy dan mencelup-celupkannya ke air untuk dijadikan sebagai umpan.
Benar saja, tidak berselang lama, monster itu pun akhirnya keluar dari dalam air di mana Lucy sebagai umpan hampir saja dimakan oleh monster tersebut. Alhamdulillah, dia masih berhasil selamat setelah anjing Dr. Siggy menggigit monster itu yang membuatnya kembali ke dalam air. Malahan, gara-gara insiden barusan, justru obat penawar Gold milik Muklis pecah dan karena obat itu sangat penting baginya, dia pun akhirnya membawa Lucy terlebih dahulu ke tempat di mana dia biasa membeli obat tersebut. We'll meet again. Sementara itu di dalam bunker 33 diperlihatkan Norman yang kini tengah disidang oleh para dewan akibat tindakannya membantu Lucy keluar dari bunker. Meskipun tindakan itu merupakan ide Lucy, tapi Betty selaku dewan tetap menyalahkan keputusan Norman yang turut andil membuka pintu keluar bunker, yang mana hal itu berpotensi menghancurkan mereka sebagai sisa-sisa peradaban di bumi. Untungnya penghuni bunker tidak mengalami luka sama sekali dan atas kesalahannya tersebut Norman akhirnya mendapatkan hukuman menjadi pengantar makanan ke tahanan para penjara yang terkena obat bius sebelumnya. Di sisi lain, diperlihatkan Max yang disibukkan dengan armor T-60-nya yang rusak setelah bertarung melawan Muklis kemarin. Saat itulah dia menerima panggilan dari pusat yang menanyakan kondisi pemilik dari baju armor tersebut. Namun karena si pemilik sebelumnya telah tewas diserang oleh seekor beruang mutan, Muklis pun kemudian mendalami perannya dan mengaku sebagai seorang ksatria Titus beneran, di mana dia justru memutarbalikan fakta kalau dirinya lah yang telah tewas dibunuh oleh beruang. Tanpa mendapatkan kecurigaan sedikit pun, tim pusat lalu mengirimkan seseorang untuk menggantikan peran Max sebagai pengawal barunya. Selanjutnya, Max kembali ke pasar loak terdekat untuk memperbaiki salah satu komponen dari baju armornya yang rusak. Namun begitu kembali untuk memasang komponen tersebut, dia melihat beberapa bandit yang berniat menjarah baju armor itu, sehingga terpaksa dia pun harus melawan mereka. Step away from the armor. Di sini Max yang harus melawan 4 orang sekaligus, tentu saja hal itu bukanlah urusan yang mudah baginya yang memang nol pengalaman bertarung. Untungnya dia berhasil mendapatkan momen ketika dalam posisi terdesak dengan mengambil alih dan menggerakkan tangan robot untuk menghancurkan kepala salah satu bandit, sehingga hal itu membuat bandit lain ketakutan. Di saat yang bersamaan, orang yang sebelumnya ditugaskan oleh tim pusat akhirnya sampai di titik koordinat untuk menjadi pengawal ksatria Titus yang baru, yang kebetulan orang itu adalah orang yang dulu sering membuli Max saat masih berada di dalam camp militer. Di mana Max pun bergegas untuk masuk ke dalam baju armor dan membuat seolah-olah semuanya berjalan mulus tanpa tahu kalau sebenarnya yang di dalam armor tersebut adalah dirinya. Di sini si pengawal itu kemudian juga menyampaikan pesan dari pusat yang mengatakan kalau ada pihak lain yang juga mengincar Dr. Siggy dan ksatria Titus diperintahkan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi mereka untuk mendapatkan Dr. Siggy. We are to kill whomever stands in our way. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari Dr. Siggy menggunakan alat yang dibawa oleh si pengawal, hingga akhirnya mereka sampai di danau yang sebelumnya pernah didatangi oleh Muklis dan Lucy. Tanpa mereka sadari, danau itu dihuni oleh monster dan benar saja, ketika Max dan pengawal mulai masuk ke dalam air, tiba-tiba monster itu kembali muncul untuk melahap si pengawal. Untungnya dia selamat dari maut setelah Max menyogok mulut monster tersebut yang langsung membuat monster itu memuntahkan semua yang telah dia makan, termasuk Dr. Siggy. Sementara itu, Muklis yang alih-alih mendapatkan kepala Dr. Siggy dan justru kehilangan semua obat gold miliknya, dia lalu memutuskan untuk membawa Lucy ke sebuah tempat untuk ditukar dengan obat-obatan karena dia tidak akan bisa bertahan tanpa obat-obatan tersebut. Begitu sampai di dalam, Lucy lalu disambut oleh Mr. Handy, robot yang dipekerjakan oleh 2 orang pemilik tempat tersebut yang langsung menyembuhkan luka-lukanya. Tapi ternyata tempat tersebut adalah tempat jual beli organ, di mana saat organnya akan diambil, di sini Lucy masih bisa melepaskan diri dan menggagalkan aksi robot tersebut dengan menyetrumnya menggunakan alat pacu jantung hingga robot tersebut mengalami malfungsi.
There's no fun. Setelah berhasil meriset Mr. Handy, Lucy pun bergegas keluar dari ruang operasi dan menodong kedua berandal yang sama sekali tidak siap dengan hal itu dan meminta mereka untuk membebaskan orang-orang yang mereka tahan, termasuk juga beberapa ghoul yang ada di sana. Sebenarnya kedua berandal itu sudah memperingatkan Lucy agar tidak ikut melepaskan para ghoul tersebut. Namun lagi-lagi karena sifatnya yang polos dan belum banyak tahu tentang dunia permukaan, dia tetap memaksa mereka untuk membuka semua kurungan tersebut dan akhirnya para ghoul yang sudah kehilangan kesadaran itu pun menyerang mereka bertiga. Untungnya Lucy masih berhasil menghindari serangan tersebut, sementara kedua orang pemilik tempat itu akhirnya tetap tewas meskipun berhasil menumbangkan beberapa ghoul yang menjadi buas. Lucy pun kemudian bisa keluar dari tempat itu dengan selamat dan untuk menunjukkan ketulusan orang-orang dari bunker bagaimana mereka seharusnya, dia mengambil beberapa obat untuk diberikan kepada Muklis sebelum dia pergi meninggalkannya di sana. Kembali ke bunker 33 di mana diperlihatkan Norman yang kini bekerja menjadi pengantar makanan untuk para penjara yang ditahan di sana. Norman yang tampaknya masih menyimpan dendam kepada mereka sempat melakukan komunikasi singkat di mana intinya dia mengejek mereka karena kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan harus ditahan di sana sampai para penghuni bunker memutuskan nasib mereka selanjutnya setelah apa yang mereka lakukan kepada para penghuni bunker 32. Namun anehnya, salah satu penjara itu mengatakan walaupun mereka memang penjahat, tapi mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan para penghuni bunker 32. But it was anything but innocent. Setelah mendengar perkataan tersebut, Norman pun jadi penasaran dan langsung login ke sistem komputer untuk melihat histori percakapan milik bunker 32 yang anehnya sudah terkunci. Hal itu pun semakin membuatnya curiga sehingga dia kemudian langsung mengajak sepupunya untuk kembali mengunjungi TKP dan mencari apapun di sana yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. To be honest, I don't know. Hal pertama yang mereka temukan adalah lahan jagung yang sudah mengering, di mana hal itu mengindikasikan kalau tempat tersebut sudah sangat lama tidak terurus dan tidak mungkin terjadi akibat serangan para penjara yang baru saja terjadi kemarin. Semakin masuk ke dalam, mereka pun semakin menemukan banyak bukti-bukti aneh di tempat tersebut seperti gelang milik salah satu jasad yang waktu aktif terakhirnya adalah 2 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, di tembok juga terdapat banyak tulisan yang intinya mengindikasikan sebuah pemberontakan terhadap manajemen karena telah merahasiakan sesuatu. It just doesn't make any sense. Karena penasaran, Norman pun kemudian memeriksa komputer di sana untuk melihat catatan pembukaan pintu bunker yang kemudian diketahui kalau pintu dari bunker 32 ternyata tidak dibuka dari dalam melainkan dari luar, yang mana hal itu membutuhkan gelang remote Voltec untuk melakukannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, alat yang terdeteksi digunakan untuk membuka pintu tersebut adalah milik ibunya Norman, ibunya Lucy juga sama, yang padahal menurut pengakuan Betty, beliau sudah lama meninggal dunia dan dia sendiri yang ikut membantu ayahnya menguburkan jasadnya. Karena khawatir aksinya akan ketahuan, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke bunker 33 dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Where have you two been? The balloting kiosk. Remember that today is about Di sisi lain, para penghuni bunker 33 juga bertingkah seolah semuanya baik-baik saja dan bahkan sempat mengadakan pemilu untuk mencari pengawas pengganti ayahnya Norman. Di mana saat itu, Betty lah yang terpilih berdasarkan voting terbanyak karena sebelumnya dia pernah mempunyai pengalaman menjadi seorang pengawas. Majority to step into Hank McClain's. Di sini Norman kembali merasakan ada sesuatu yang janggal karena setiap ada pemilihan pemimpin selalu orang-orang dari bunker 31 yang dipindah ke bunker 33 yang terpilih menjadi pengawas, termasuk ayahnya dulu. Vault Overseer.
Sedikit penjelasan mengenai bunker vault, di mana intinya ada ratusan bunker yang tersebar di seluruh Amerika yang melindungi penghuninya dari gelombang radioaktif dan radiasi. Dan sebagai contoh, bunker 31, 32, dan 33 adalah bunker yang saling terhubung satu sama lain, namun dengan pintu dan komunikasi yang tetap dibatasi hanya antar pengawas saja, di mana tidak jarang mereka melakukan pertukaran pemain antar bunker ini dengan pernikahan atau hal lain. Anehnya, setiap pengawas yang terpilih adalah orang-orang pindahan yang berasal dari bunker 31, sehingga bisa dibilang hanya merekalah yang saling berkomunikasi dan mengetahui kondisi dari ketiga bunker tersebut. Vault Overseer. Dan kali ini saat Betty terpilih menjadi ketua pengawas bunker 33 yang baru, dia mengusulkan untuk kembali melakukan transmigrasi untuk memaksimalkan bunker mereka. Tapi kali ini sedikit berbeda, di mana setengah dari populasi bunker 33 akan dipindah ke bunker 32 untuk menghidupkan kembali tempat tersebut. Anehnya, setelah mereka melakukan kunjungan ke bunker 32, tempat tersebut terlihat sudah normal, di mana jasad-jasad dan bekas kerusuhan yang dilihat Norman sebelumnya telah hilang tanpa bekas sedikit pun. Find anything interesting? Great job cleaning up. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Max yang sedang ngobrol bersama pengawalnya dengan raut bahagia setelah mereka berhasil mendapatkan kepala Dr. Sigi. Dari sini mereka kemudian berniat kembali ke markas pusat untuk menyerahkan hasil tangkapannya. Tapi sebelum berangkat, Max yang tidak ingin penyamarannya diketahui oleh pusat kemudian membuka topengnya dengan harapan si pengawal bersedia diajak kerjasama untuk menyamakan cerita dan menyembunyikan kematian Ksatria Titus yang asli. Kaget melihat orang yang berada di dalam armor tersebut adalah Max, orang yang dulu sering dia bully, tidak sudi menjadi pengawalnya membawakan benda-benda berat untuknya. Pengawal tersebut pun menolak sehingga untuk menghilangkan saksi, terpaksa Max harus menghabisi pengawalnya saat itu juga. Sialnya, dia justru terjebak di dalam baju armor T60 setelah si pengawal mengambil inti fusi dari baju armor tersebut sebelum akhirnya dia meninggalkan Max di tempat itu dengan membawa anu Dr. Sigi. Keesokan harinya, Max yang sudah pegel banget, nggak tahu mau ngapain, hanya bisa pasrah ketika beberapa kecoa mutan mengerubunginya. Saat itulah Lucy muncul dan membantu Max membasmi kecoa tersebut sekaligus mengeluarkan Max dari dalam armornya. Ini merupakan momen kedua kalinya mereka bertemu, di mana Max tanpa ragu-ragu memperkenalkan dirinya kepada Lucy sebagai Ksatria Titus, di mana Max sempat terkejut ketika Lucy mengetahui secara detail mengenai baju armor T60 yang dia pakai, dan juga pernyataan Lucy yang berkata bahwa dia berasal dari bunker, mengingat selama ini Max tidak mengetahui kalau ada orang yang menghuni bunker karena menurut ajaran di camp militer, bunker bawah tanah hanya diisi oleh para monster. My squire stole something vital to the Brotherhood. Dari sini, Max memberitahu Lucy kalau dia berniat pergi mencari pengawalnya yang telah mencuri benda penting milik Brotherhood, di mana benda itu tidak lain adalah kepala Dr. Sigi. Lucy yang mendengar hal itu pun langsung terpikir sebuah ide untuk mengajak Max bekerja sama mencari pengawalnya menggunakan pelacaknya, dan karena semua orang saat ini sedang mencari kepala Dr. Sigi, Max bisa membawanya kembali dan sebagai imbalannya, Lucy meminta agar Brotherhood meminjamkan beberapa ksatria demi menolong ayahnya yang kini ditawan oleh Moldaver. Mendengar hal itu, Max pun akhirnya menyetujui permintaan Lucy barusan tanpa Lucy ketahui kalau Max hanya berbohong tentang dirinya yang merupakan Ksatria Titus. Singkat cerita, di tengah perjalanannya, mereka sempat bertemu dengan dua orang asing yang ketika Max dan Lucy mendekat, mereka baru menyadari kalau kedua orang itu merupakan Vien, atau kalau di sini disebut manusia pemakan segala, bahkan sejenisnya sendiri, di mana Max yang sudah paham betul dengan karakter orang-orang tersebut langsung berhasil menghabisi mereka menggunakan senapan milik Lucy, meskipun Max juga harus terkena salah satu tembakan dari mereka. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh,
Mereka akhirnya sampai di ibu kota Republik California baru, sebuah tempat yang digadang-gadang akan dijadikan tempat untuk memulai peradaban baru bagi para penghuni bunker. Di mana hal itu pun cukup membuat Lucy heran karena tempat tersebut jauh dari kata layak setelah kembali terkena ledakan dari bom nuklir 20 tahun yang lalu, yang mana Max merupakan salah satu korban yang selamat dari insiden tersebut. Di sini karena luka tembak di lengan Max, mereka memutuskan mampir ke salah satu laboratorium milik perusahaan Voltec yang telah kosong untuk mencari sisa-sisa P3K. Namun begitu masuk ke dalam, mereka tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah jebakan di mana setelah terbangun, Lucy baru menyadari kalau dia kini berada di dalam sebuah bunker nomor 04. Singkat cerita, begitu menjelaskan kepada penghuni bunker 04 yang Lucy sendiri juga baru mengetahui keberadaannya, mereka berdua langsung mendapatkan perawatan yang memadai untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Tidak hanya itu, Max yang notabene berasal dari permukaan pun juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti Lucy, yang mana tidak akan mungkin dia dapatkan jika yang dia masuki adalah bunker 33 ataupun 32 yang sangat anti terhadap orang luar. Disinilah Lucy kemudian merasakan ada sesuatu yang aneh karena Birdie, petugas yang menyambutnya pun mengakui kalau dia lahir di dunia atas karena menurut sepengetahuan Lucy, bunker justru diciptakan untuk melindungi mereka dari dunia atas dan bukan untuk menyembuhkan ataupun merawat pengungsi yang berasal dari luar. Tidak hanya itu, ketika mereka berdua makan di kantin, Lucy juga melihat beberapa penghuni bunker 04 yang lebih terlihat seperti mutan daripada manusia, dan pemimpin mereka pun di sini hanya bermata satu di tengah. Tapi hal itu justru terlihat biasa saja bagi Max yang memang berasal dari permukaan. So if you want to play, we're glad to have you. That was weird, right? Karena penasaran, Lucy pun kemudian pergi menemui orang tersebut untuk menggali info lebih dalam lagi, dan dari sini dia kemudian mengetahui kalau si pemimpin itu bahkan sudah 5 generasi berada di dalam bunker, yang mana hal itu sekaligus menegaskan kalau leluhur mereka memang penghuni asli dari bunker tersebut. She doesn't get it. Jadi ternyata setiap bunker ini mempunyai ideologinya masing-masing. Berbeda dengan bunker 33 tempat Lucy berasal, bunker 04 justru sangat welcome terhadap penghuni dunia atas dan mereka menerima orang-orang tersebut sudah sejak zaman leluhur mereka. I only wanted to... Goodbye, Goosey. Setelah pertemuan tersebut, Lucy yang sedang lanjut keliling kemudian diajak untuk mengikuti acara tradisi bunker 04 yang ternyata adalah semacam ritual pemujaan untuk para leluhur dan juga sang pemimpin mereka yang tidak lain adalah Moldaver, orang yang selama ini Lucy cari. Karena punya firasat nggak enak, Lucy pun bergegas pergi menemui Max yang justru sedang enak-enakan menikmati fasilitas di kamarnya dan memintanya untuk ikut dengannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun berhubung Max sudah terlalu nyaman dengan fasilitas yang tidak pernah dia dapatkan di permukaan, dia pun menolak ajakan Lucy dan justru menganggapnya terlalu overthinking dan akhirnya Lucy berniat untuk membuktikan kekhawatirannya itu dengan pergi menyelidiki tempat tersebut sendirian. I'm gonna prove it to you, okay? Singkat cerita, Lucy kemudian sampai di lantai 12 di mana tempat tersebut adalah zona terlarang dan di sana dia menemukan sesuatu yang aneh. Awalnya Lucy melihat sebuah rekaman lama yang memperlihatkan seorang perempuan objek penelitian yang melahirkan puluhan ikan di mana ikan-ikan tersebut justru memakan perempuan itu tepat setelah mereka lahir. Tidak hanya itu, Lucy kemudian juga menemukan belasan tabung krioaktif yang tersimpan di dalam ruangan tersebut. Sayangnya belum sempat dia memeriksa isi dari tabung tersebut, aksinya keburu ketahuan oleh salah satu dokter yang kemudian langsung memanggil para penjaga untuk menangkapnya. You're crazy! If we came to your home, we would say the same thing. Kembali ke Muklis yang baru saja tersadar dan didatangi oleh beberapa sheriff setelah tidak sadarkan diri karena terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan di markas penjual organ sebelumnya. Tanpa banyak basa-basi, dia pun segera ditangkap dan dibawa untuk menemui atasan mereka yang mengklaim dirinya sebagai government yang ternyata adalah kenalan lama Muklis.
Sorrel, we old friends, ain't we? Awalnya orang tersebut berniat untuk menghukum mati Muklis karena telah membuat keributan di wilayahnya. Namun karena kurangnya pengalaman sheriff-sheriff tersebut, justru mereka sendirilah yang kemudian dihukum mati oleh Muklis tanpa perlawanan sedikit pun. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Muklis sempat menanyakan tentang sebuah poster perempuan yang dia lihat di tempat itu, di mana menurut kenalannya tersebut, perempuan itu adalah Moldaver. That's Moldaver. Yeah, that's not how I remember her at all. Dari sini, scene lalu berpindah dengan diperlihatkan flashback dari Muklis sebelum perang nuklir terjadi, di mana dirinya saat itu dipekerjakan menjadi bintang iklan perusahaan Voltec yang juga merupakan tempat istrinya bekerja. That's a great take. You happy? Okay. Good to meet you. Saat itu, Muklis dan istrinya mengadakan pesta perayaan di rumahnya setelah perusahaan Volt berhasil mendapatkan ACC dari pemerintahan Amerika untuk membangun bunker anti nuklir, yang mana sebenarnya Muklis agak kurang sreg karena dia pada dasarnya adalah seseorang yang anti perang. Namun berhubung Voltec adalah kantor tempat istrinya bekerja, dia pun terpaksa setuju untuk mengadakan pesta tersebut hanya sebagai formalitas saja. To the future. Saat itu, salah satu rekannya tampak tidak setuju dengan keputusan Muklis yang terkesan mendukung perusahaan Voltec dan pergi menemuinya di sebuah bar, di mana intinya dia memberikan undangan pertemuan rahasia dan meminta Muklis untuk datang ke sana agar dia mengetahui seberapa kotor perusahaan tempat istrinya bekerja. You should learn the truth about where your wife worked. You should come to a meeting. Karena penasaran, Muklis pun kemudian memutuskan untuk memenuhi undangan rekannya itu dan di sanalah dia kemudian bertemu dengan Moldaver dan anggota perkumpulannya yang kemudian menjadi cikal bakal dari faksi Republik California baru yang anggotanya terdiri dari orang permukaan termasuk para penjara dan ghoul. You think of California. Di pertemuan itu, Moldaver membuka obrolan dengan sedikit provokatif yang gampangnya gini, jika pada suatu wilayah saudagar lebih berkuasa dibanding dengan para penegak hukumnya, yang terjadi adalah para saudagar itu bisa membeli para penegak hukum dan di sini kasusnya mereka bekerja sama menjual akhir dari dunia dengan ancaman-ancaman perang nuklir yang otomatis membuat penjualan bunker bawah tanah Voltec meledak. Bersamaan dengan itu, Moldaver telah menemukan sebuah fusi inti di mana benda tersebut mampu memberikan daya selama ratusan tahun, di mana semua legalitas dan bahkan perusahaan tempatnya bekerja pun langsung dibeli oleh perusahaan Voltec. That I know your wife. How do you know my wife? My research company. Dia menduga kalau kemungkinan saat ini istrinya bersama beberapa Crazy Rich sedang merencanakan sesuatu yang besar dan untuk memastikan hal itu, dia kemudian memberi Muklis semacam penyadap untuk memata-matai istrinya demi membuktikan perkataannya barusan. Awalnya Muklis sempat membuang alat penyadap tersebut karena menilai itu sama saja mengkhianati istrinya di mana hal itu dilarang agama. Namun setelah dipikir-pikir sampai habis 2 batang, Muklis pun akhirnya mengambil kembali penyadap tersebut. Kembali ke masa sekarang setelah sebelumnya Muklis menghabisi beberapa sheriff, dia kemudian melanjutkan perjalanannya sampai di sebuah rumah milik seseorang yang dicurigai mengetahui lokasi keberadaan Moldaver. Dan setelah dipaksa oleh ayahnya yang mengetahui kalau Muklis adalah orang yang berbahaya, anaknya menjawab kalau kemungkinan Moldaver saat ini berada di observatorium atau sebuah tempat balai pengamatan yang dibuat seolah-olah menjadi benteng pertahanan. Mengetahui hal itu, Muklis pun berniat untuk bergegas ke tempat yang dimaksud, tapi karena anak tersebut mencoba menembaknya, terpaksa Muklis menghabisinya duluan. Sementara itu di bunker 04, diperlihatkan Lucy yang sedang disidang oleh pengawas atas kesalahannya yang telah memasuki area terlarang dan menyerang seorang penghuni. Nah, pada kesempatan ini, Lucy yang sebelumnya telah melihat sekelibat rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan objek penelitian, lalu mempertanyakannya di mana asisten pengawas bunker lantas memutar rekaman tersebut secara full, yang pada akhirnya rekaman itu menunjukkan seekor monster air yang pernah menyerangnya dan memakan kepala Dr. Siki.
Jadi ternyata rekaman itu merupakan subjek percobaan gagal yang dilakukan oleh seorang ilmuwan penghuni bunker tersebut yang mencoba melakukan eksperimen hibrida dengan menggabungkan manusia dari permukaan yang mereka jebak dengan kromosom hewan, di mana hal itu bertujuan untuk menciptakan manusia super yang tahan terhadap radiasi nuklir. Namun nyatanya proyek tersebut justru gagal dan membuat kebanyakan penghuni asli meninggal, sehingga yang tersisa adalah para korban eksperimen, dan hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa penghuni bunker tersebut aneh-aneh. Sebaliknya, mereka juga terlihat heran ketika mendengar di bunker 33 tempat Lucy berasal, tidak pernah ada eksperimen seperti yang mereka sebutkan sebelumnya. Your ignorance cannot excuse your cruelty. Please, I'm a good person. Sampai di sini, Lucy akhirnya dihukum oleh pihak bunker 04 karena telah mengacau di tempat tersebut. Tapi alih-alih dihukum pancung, dia justru hanya mendapat hukuman akan diusir dari bunker 04 dan dikembalikan ke permukaan. Saat itulah Max yang sebelumnya mengira Lucy sedang dalam bahaya kemudian mencuri fusi inti dari bunker tersebut untuk digunakan di baju armornya dan langsung bergegas untuk menyelamatkan Lucy dengan mengobrak-abrik tempat tersebut. Untungnya, Lucy masih sempat berhasil menghentikan Max dengan mengatakan kalau dia telah dibebaskan, di mana mereka kemudian keluar bersama-sama dari bunker 04 dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari kepala Dr. Siggy. Setelah berada di luar, Lucy sempat meminta agar Max mengembalikan inti fusi yang sebelumnya dia curi karena seperti diketahui, benda itu merupakan sumber daya dari seluruh bunker tersebut, di mana kalau dicabut, cadangan tenaga mereka tidak akan mampu bertahan selama 3 hari. Singkat cerita, dari perjalanan ini, mereka menjadi semakin dekat satu sama lain, di mana akhirnya Max mengakui kalau dia bukanlah Ksatria Titus dan selama ini dia hanya berbohong setelah sebelumnya Ksatria Titus yang asli tewas. Tapi alih-alih kecewa, pernyataan Max barusan tidak menjadi masalah bagi Lucy, di mana dia justru mengajak Max untuk tinggal bersamanya di bunker 33 setelah Lucy menyelamatkan ayahnya. Let's go find that head. Di tempat lain, diperlihatkan pengawal Max yang tertatih-tatih akibat cedera karena terinjak armor T-60. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai dokter dan menawarkan bantuan untuk mengobati kakinya. Walaupun dari segi muka dokter itu seperti orang kelaparan, namun dia memiliki serum yang dikatakan mampu menyembuhkan kaki si pengawal secara instan. Thank you. Setelah luka di kakinya sembuh, dia langsung melanjutkan tujuannya menuju ke pemancar radio terdekat untuk memberitahu markas pusat kalau dia telah mendapatkan kepala dari orang yang mereka cari. Di mana setelah sampai di sana dan berhasil menghubungi pusat, yang datang bukanlah helikopter, melainkan Max dan Lucy yang berniat mengambil kepala Dr. Siggy. Oh shit. Di sini sempat terjadi momen menarik ketika si pengawal terkena sebuah jebakan dan tertusuk panah di bagian leher. Tapi hal itu tidak membuatnya terluka, di mana justru luka tersebut sembuh saat itu juga. Max yang melihat itu pun langsung bisa memastikan kalau pengawalnya telah meminum obat gol yang akan membuatnya berubah menjadi gol dalam waktu dekat karena serum pemberian dokter gadungan barusan. Tidak berselang lama, bantuan dari markas pusat Brotherhood akhirnya muncul, di mana si pengawal yang menyadari kalau dirinya telah menjadi gol dan akan dihabisi jika pusat mengetahui hal itu, kemudian menyerahkan kepala Dr. Siggy kepada Max sementara dirinya akan pergi melarikan diri. Memanfaatkan waktu yang sedikit itu, Max kemudian mengambil kepala orang lain untuk dipalsukan dan dibawa menuju ke markas pusat, sedangkan kepala Dr. Siggy yang asli akan diserahkan kepada Lucy yang nantinya akan dijadikan sebagai alat tawar untuk menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, di bunker 33 sempat mendapat masalah ketika Betty menemukan para tahanan yang tiba-tiba meninggal akibat terkena racun di dalam makanan mereka. Meskipun Norman merupakan petugas pengantar makanan, tapi Betty dengan bijak akan mengusut dalang di balik insiden tersebut secara profesional. Tidak berselang lama, hasil pengumuman transmigrasi yang sebelumnya telah diberitahukan akhirnya terjadi, di mana semua orang telah mendapatkan jatahnya masing-masing.
Setelah itu, Betty selaku pengawas bunker 33 lalu mengucapkan selamat kepada orang-orang yang telah terpilih untuk memulai kehidupan baru, di mana beliau menunjuk seorang wanita yang lagi-lagi berasal dari bunker 31 untuk menjadi pengawas di bunker 32, dan dengan begitu mereka resmi berpisah dan akan selamanya tinggal di bunker yang sudah ditetapkan. Sementara itu, Norman yang tetap tinggal di bunker 33 diperlihatkan pergi menuju ke ruangan pengawas dan secara diam-diam melakukan kontak dengan pemimpin bunker 31. Intinya, dia meminta agar diberi akses untuk masuk ke bunker 31, dan menariknya, Norman mendapat jawaban dari pengawas bunker 31 yang memiliki makna tersembunyi, seolah-olah Betty selama ini menyembunyikan sesuatu dari semua orang. Dan dari percakapan itu, dia akhirnya meyakinkan pengawas bunker 31 yang memintanya untuk segera masuk ke bunker tersebut. Kembali flashback ke Muklis setelah pertemuannya dengan Moldaver, dia akhirnya memutuskan untuk diam-diam menyadap gelang Voltec milik istrinya untuk membuktikan perkataan Moldaver sebelumnya. Dan dari hasil penyadapannya itu, dia pun akhirnya mengetahui bahwa Voltec termasuk juga istrinya sedang merencanakan sesuatu yang di luar nalar. Saat itu, Voltec sedang mengadakan meeting dengan beberapa petinggi dari perusahaan besar untuk merencanakan pembangunan ratusan bunker yang akan tersebar di seluruh Amerika, di mana perusahaan Voltec menawarkan pada setiap perusahaan itu untuk bekerja sama dan menginvestasikan dana mereka kepada Voltec. Dan sebagai gantinya, mereka akan diberikan hak eksklusif untuk mengelola bunker milik mereka sendiri. Conditions for humanity, whatever you want. Your own ideas for how to create. Dan dari sinilah awal mula terciptanya ide-ide gila yang nantinya akan menjadi tema dari berbagai bunker di tempat lain sebagai ekspresi dari diri mereka sesuka hatinya, seperti contohnya penciptaan organ robotik, penyeleksian manusia dengan hanya mengisi bunker tersebut dengan orang-orang berkecerdasan tinggi, sampai pengembangan prajurit hibrida yang akan dilakukan di dalam bunker masing-masing tanpa harus diketahui oleh komunitas lain, yang artinya mereka hampir menjadi seperti Tuhan di dalam bunkernya masing-masing. Masalahnya karena peperangan pun saat itu sudah mendekati akhir dan bukan tidak mungkin perjanjian damai antara negara segera dibuat, sehingga akan sia-sia bagi mereka untuk membangun bunker bawah tanah. Dan untuk menghindari hal itu, mereka berencana untuk benar-benar merencanakan kiamat dengan menjatuhkan bom nuklirnya sendiri tanpa harus menunggu perang nuklir benar-benar terjadi. By dropping the bomb ourselves. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Norman yang akhirnya berhasil masuk ke bunker 31, di mana dia menemukan hal yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya, yaitu pengawas di sana adalah sebuah robot dengan otak manusia di dalamnya. Robot tersebut ternyata adalah salah satu petinggi perusahaan Voltec yang kini mengoperasikan seluruh bunker 31 seorang diri. Jadi, bunker 31 ini ternyata adalah semacam tempat penyimpanan untuk mengawetkan tubuh dari seluruh petinggi manajemen perusahaan Voltec di dalam peti cryo, di mana satu persatu dari mereka akan dibangunkan untuk menjalankan tugas yang tidak lain adalah memastikan para penghuni bunker 32 dan 33 menjadi manusia unggul sesuai dengan kriteria perusahaan. Disinilah Norman akhirnya mengetahui kalau ayahnya, Betty, dan beberapa orang lain yang berasal dari bunker 31 sebenarnya adalah orang-orang dari perusahaan Voltec yang dengan sengaja menciptakan bencana nuklir untuk menghapus seluruh kehidupan manusia di permukaan dan menciptakan peradaban baru dengan manusia-manusia hasil eksperimen mereka. Dan berhubung Norman telah mengetahui semua rahasia itu, pengawas bunker 31 pun terpaksa mengurungnya di sana dan memintanya untuk tidur di dalam peti cryo milik ayahnya agar dia tidak mengganggu jalannya rencana perusahaan Voltec. Di sisi lain, Lucy yang sebelumnya berpisah dengan Max akhirnya berhasil sampai di lokasi tempat Moldaver berada yang juga adalah markas besar Republik California baru, di mana dia langsung dibawa menghadap Moldaver untuk menyerahkan kepala Dr. Siggy. Lalu begitu Moldaver mendapatkan fusi nuklir yang ditanam di dalam leher Dr. Siggy, Lucy pun memintanya untuk segera membebaskan ayahnya dan membiarkan mereka pulang.
Give me my dad back. Tapi sebelum Moldaver mengabulkan permintaan Lucy, dia terlebih dahulu memberitahukannya sebuah fakta di mana ayahnya sebenarnya bukanlah penghuni bunker, melainkan salah satu eksekutif di perusahaan Voltec yang bertanggung jawab atas kekacauan dunia saat ini. Tidak hanya itu, Moldaver ternyata juga kenal dekat dengan ibunya Lucy yang dulu memilih kabur dari bunker setelah mengetahui identitas ayahnya yang sebenarnya. Moldaver pun kemudian menceritakan kalau ibunya Lucy dulu sempat kabur dari bunker sambil membawa Lucy dan juga Norman, tapi ayahnya saat itu tidak membiarkannya dan memintanya untuk kembali ke bunker. Dan karena ibunya menolak, ayahnya pun memutuskan untuk membawa Lucy dan Norman, sementara dia kemudian mengebom seluruh kota tersebut hingga rata dengan tanah, di mana kota tersebut juga adalah kota tempat di mana Max berasal. Dan akibat kejadian tersebut, banyak orang yang menjadi korban, termasuk ibunya Lucy sendiri yang kemudian berubah menjadi ghoul akibat paparan radiasi. Bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, Moldaver dan anggotanya pun lalu berusaha untuk membangun kembali kota dengan menggunakan inti fusi dingin milik Dr. Siggy, berbeda dengan inti fusi konvensional yang dipakai untuk bunker dan armor T-60. Inti fusi dingin dihasilkan ketika peneliti mampu menyatukan inti atom dalam kondisi suhu yang lebih rendah. Intinya, fusi dingin mengeluarkan limbah yang lebih sedikit dan benda tersebut mampu mengalirkan energi untuk seluruh kota untuk selamanya. Masalahnya, dia membutuhkan kode akses dari salah satu petinggi Voltec untuk mengaktifkannya, dan itulah alasan Moldaver menangkap ayahnya Lucy. He never told your mother either. Setelah mendengar perkataan tersebut, Lucy yang dipenuhi kekecewaan pun kemudian meminta ayahnya untuk memberikan kode aksesnya kepada Moldaver agar paling tidak dia bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Di saat yang bersamaan, Max yang sebelumnya dijemput akhirnya sampai di markas Brotherhood, dan tidak berselang lama, pemimpin faksi tersebut langsung mengetahui kalau Max membawa kepala yang palsu. Tapi alih-alih menghukumnya, dia kembali mencuci otak Max dengan memancing kembali cita-citanya menjadi salah satu ksatria, bahkan komandan dari pasukan ksatria T-60 jika dia berhasil mendapatkan benda yang dimaksud. Sulit menolak duniawi, Max pun akhirnya setuju, dan saat itu juga faksi Brotherhood langsung all-in menerjunkan seluruh pasukannya untuk menyerang markas Republik California baru. Pertempuran antara kedua kubu besar itu pun akhirnya pecah, di mana kedua faksi tersebut sebenarnya hanya berusaha untuk mempertahankan ideologi masing-masing demi menciptakan peradaban baru yang ideal. Sayangnya untuk mewujudkan hal itu, mereka harus saling bertempur hingga menyebabkan banyaknya korban berjatuhan. The sun will suddenly break tomorrow. Just want you, for if your love is gone, how can I face it and make it right to be mine? Di tengah peperangan tersebut, Muklis ternyata diam-diam juga menyusup ke sana untuk membalaskan dendamnya kepada perusahaan Voltec, di mana diperlihatkan walaupun hanya seorang diri, dia tetap mampu menumbangkan beberapa ksatria dengan armor T-60 hingga pasukan mereka terpojok. Sementara itu, Max yang pergi ke sana untuk mencari Lucy pun akhirnya sampai di lantai atas dan bertemu dengannya. Dan karena kondisi Lucy saat itu masih agak ngeblank, sehingga ketika sang ayah meminta Max untuk membuka gembok kurungannya, Lucy tidak menyadarinya. Alhasil, sang ayah pun kemudian berhasil mendapatkan sebuah armor T-60 dan menghajar Max sampai dia tidak sadarkan diri.
It was him. Tidak berselang lama, Muklis juga diperlihatkan sampai di tempat itu di mana begitu melihat ayahnya Lucy, dia langsung mengenalinya sebagai rekan kerja istrinya dulu di perusahaan Voltec. Namun alih-alih menghabisinya, dia justru membiarkannya pergi dari sana karena menurut Muklis akan lebih mudah baginya untuk melacaknya daripada memaksanya bicara. Karena dia yakin setelah semua kejadian ini, ayahnya Lucy pasti akan melaporkan insiden ini kepada seseorang yang lebih superior yang menjadi target Muklis yang sebenarnya. To track a stuck pig and to ask you where, and that's who I want to talk to. Di sini dia juga memberikan Lucy pilihan untuk ikut dengannya dan membalaskan dendam kepada orang yang bertanggung jawab atas kondisi bumi saat ini, atau tetap diam di sana dan menunggu orang-orang dari fraksi Brotherhood datang untuk menangkapnya. Di mana Lucy pun akhirnya memilih untuk bergabung dengan Muklis untuk membalaskan perbuatan mereka terhadap sang ibu. Namun sebelum itu, Lucy memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan yang ekstrim, yaitu menembak Goal yang merupakan ibunya sendiri untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah Muklis dan Lucy pergi, Max yang sebelumnya pingsan karena diajar Armor T-60 akhirnya mulai kembali tersadar, dan di saat yang bersamaan Moldaver juga muncul di tempat itu dalam keadaan terluka parah, di mana Max yang telah mengetahui fakta sebenarnya pun lebih memilih untuk diam dan membiarkan Moldaver menyalakan inti fusi yang sebelumnya telah diaktifkan oleh ayahnya Lucy. Yang mana hal itu justru membuat Max turut menyaksikan sebuah sejarah dengan mata kepalanya sendiri, di mana setelah 200 tahun berlalu, listrik akhirnya menyala dan menerangi seisi kota. Sayangnya Moldaver yang kondisinya sudah sekarat pun akhirnya tidak bisa bertahan dan tewas setelah berjuang mempertahankan ideologinya dari serangan faksi Brotherhood, dan Max yang saat itu tidak sengaja berada di sampingnya kemudian justru menjadi pahlawan karena semua orang mengira dialah yang telah berhasil menumbangkan sang pemimpin dari faksi Republik California baru, dan cerita pun selesai. Living in a meadow, we three talk with my echo.